nanya. Jadi apakah ada aturan yang menjelaskan pada tahap mana itu Pokja bisa memblacklist penyedia? Daftar hitam maksudnya, mengusulkan sanksi daftar hitam. Ya. Jadi gini, terkait tentang pelaksanaan pemilihan dari Pokja pemilihan, tentu memang ada case yang mungkin akan menyebabkan Pokja akan mengusulkan sanksi daftar hitam ya. Jadi bukan langsung menetapkan daftar hitam, karena daftar hitam itu kan kewenangan dari PA. Begitu juga dengan PPK pun tidak ada kewenangan untuk menetapkan daftar hitam. Jadi PPK akan mengusulkan juga kepada PA untuk menetapkan daftar hitam. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Agus tadi, jadi dalam proses pemilihan itu sebenarnya Pokja juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan daftar hitam. Apabila misalkan kalau kita bicara tentang pelanggaran terhadap pengadaan barang jasa, contohnya misalkan menyampaikan dokumen yang palsu atau menyampaikan dokumen yang tidak benar, atau mengundurkan diri pada saat proses pemilihan. Nah, konteks mengundurkan diri ini juga ada dua, ya, ada frase dianggap mengundurkan diri dan mengundurkan diri. Nah, ini harus dipahami juga bahwasanya kapan bisa dilakukan sanksi daftar hitam mengusulkan, apakah pada saat mengundurkan diri ataukah dianggap mengundurkan diri. Bedanya di mana? Ya, bedanya begini. Kalau kita bicara dianggap mengundurkan diri, contohnya misalkan dalam surat penawaran, contoh ya. Dalam surat penawaran atau dokumen penawaran, peserta tersebut menyampaikan surat pengunduran diri. Nah, ketentuannya di KP sudah jelas bahwasannya surat pengunduran diri yang dimaksud tersebut tidak dianggap sebagai penawaran. Kenapa? Karena belum ada proses pemilihan nih, masih berhubungan penawaran. Jadi tidak bisa dikenakan sanksi daftar hitam. Itu jelas. Yang kedua, pada saat diundang pembuktian ataupun klarifikasi, ya, kalau kita bisa tindak cepat juga verifikasi namanya. Ketika misalnya kita mengundang secara elektronik, ya, dan kita pun sudah konfirmasi ternyata dia tidak hadir pada saat tanggal undangan, maka itu sudah dianggap mengundurkan diri. Dianggap mengundurkan diri berarti tidak kena sanksi daftar hitam. Tapi kalau pada saat dia datang untuk yang kualifikasi, atau contohnya gini, pada saat klarifikasi harga misalkan, itu kan ada evaluasi harga. Nah, lalu kita mengundang dia hadir. Nah, contohnya misalnya klarifikasi terhadap mata pembayaran nol, ya, harga satuan pembayaran nol. Nah, itu kan kewajiban kita mengklarifikasi untuk meyakinkan kepada peserta bahwasanya pekerjaan ini yang ditawar nol ini wajib dilaksanakan, ya kan? Wajib dilaksanakan dan biayanya termasuk di daftar kuantitas pekerjaan lain. Nah, kemungkinan juga pada saat dia diklarifikasi ternyata harga tersebut memang dia nggak sengaja, ternyata nol, ya, ternyata pekerjaan itu mayor misalkan. Nah, dia akhirnya mengatakan misalkan gini, oh saya tidak sepakat nih Pak, apa sepakatnya saya nggak bisa nih, saya salah nih masukkan harga. Nggak boleh begitu. Jadi ketika dia misalkan mengatakan tidak mau melanjutkan proses ataupun nanti pada saat pemenang jadi penyedia, maka dia dianggap mengundurkan diri. Bukan dianggap ya, maka dia mengundurkan diri. Itu namanya mengundurkan diri, maka diberikan sanksi daftar hitam. Itu bagus. Jadi antara mengundurkan diri dengan dianggap mengundurkan diri dua hal yang berbeda. Nah, seperti tadi yang disampaikan, saat dianggap mengundurkan diri itu, apakah wajib kita mengkonfirmasi lagi atau tidak? Ya, jadi gini, pada saat kalau kita bicara tentang proses pemilihan sekarang tidak manual lagi ya, semuanya terundang dalam sistem. Nah, kita akan melakukan pengundangan lewat sistem, dan itu namanya kita sudah menyampaikan undangan. Nah, lanjut. Nah, dari prinsip-prinsip yang ada, misalkan kita bicara tentang prinsip pengadaan, itu kan bagaimana kita mampu bahwasannya pengadaan ini ya dapat secara komunikatif ya diterima oleh media kan. Itu gini, ketika kita klarifikasi lewat sistem, tentu kita bisa saja mengkonfirmasi kembali untuk meyakinkan pada peserta bahwa kita sudah menyampaikan undangan melalui sistem elektronik. Itu aja. Jadi kita meyakinkan kepada penyedia, bukan meyakinkan penyedia untuk memberikan alasan tolong dong jangan daftar, tolong dong jangan hadir. Enggak bisa begitu. Artinya kita mengkonfirmasi bahwasannya misalnya PTA, misalkan Direktur Ustono nih, Pak Tono, kami pagi hari ini sudah mau menyampaikan undangan secara elektronik. Mohon kehadirannya sesuai tanggal yang kami tetapkan pada sistem elektronik. Itu aja. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita mengkonfirmasi ke penyedia itu mencari celah untuk melakukan komunikasi yang tidak baik gitu kan. Selama itu dilakukan pada saat setelah batas akhir penyampaian penawaran atau proses pemilihan, maka mengkonfirmasi kepada penyedia per telepon, per email itu nggak masalah.
Kenapa? Karena kan itu sudah terbuka. Jadi kita hanya meyakinkan kepada peserta bahwasanya ada undangan elektronik yang kita sampaikan. Jadi, namanya elektronik kan bisa saja error ya. Gitu. Jadi pada saat diundang penyedia itu tidak hadir, berarti kita tidak perlu melakukan konfirmasi kembali dan si penyedia sudah dianggap mengundurkan diri. Ya, jadi konfirmasi itu bisa jadi sekali ya. Artinya kita meyakinkan tadi bahwasanya kami sudah mengirimkan pesan lewat elektronik. Apakah sudah tersampaikan? Kadang-kadang kan penyedia ini nggak serta-merta tiap hari bawa laptop ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara notifikasinya di sistem SPSI nggak nge-link ke email, dia maksudnya ke inbox gitu. Jadi kita meyakinkan bahwasanya peserta itu biar yakin menerima ya pesan lewat elektronik gitu loh. Kadang-kadang penyedia itu juga bisa komplain ya, kok saya nggak tahu ada inbox gitu kan, demikian itu aja. Oke. Terima kasih ilmunya Pak Eri.